Wajali waziran min ahli qala muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ra'ufir rahim wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu nufusahum wa amwalahum khalisan liwajhil karim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatidah, para hujjaj, para hujijah, segenap pengurus Majlis Ta'lim Nurul Syifa alladzi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus khatimul majlis Bapak Ustadz Heri, juga keluarga dan kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam kitab Nasaihul Ibad, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kokohkan iman Islam kita, Allah istiqomahkan kita dalam menjalankan ibadah, dan setiap ibadah yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa menghantarkan kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله البنيات والمنكرات والبدع الواقعة في دارنا وغيرها من جميع البلاء المسلمين ولجلب السلامة والعافية لنا في أبداننا وديننا ودنيانا وآخرتنا مع القضاء لحوائجنا وتفريج لهمومنا وغمومنا ولقبول جميع حوائجنا ومقاصدنا. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah. Hadir kita di majelis ilmu di salah satu taman surganya Allah di dunia. Mudah-mudahan dengan selalu istiqomah hadir kita di majelis ilmu, di yaumil kiamah nanti Allah permudah langkah kaki kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kembali kajian taklim kita yang dimana malam ini yang bakal dibahas kajian kitab Nashaihul Ibad, nasihat hamba-hamba Allah, dan yang bakal dibahas makalah yang ke-18. Di pertemuan sebelumnya kita bahas makalah yang ke-17, tuba liman kana aqluhu amiron. Bahagialah orang yang dimana akalnya dia jadikan pemimpin atau yang menguasai, wahawahu asiron, dan hawa nafsunya dia tawan. Dan itu seluruhnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang bakal dibahas malam hari ini makalah ke-18, kila diucapkan man tarokaz dzunuba raqqa qalbuhu. Ada rokok di sini. Wa man tarokal haram wa man tarokal harama wa akalal halala sofat ikratuhu. Artinya apa? Man tarokad dunub, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, rokok, maka berarti rokok di sini menjadikan jawab dari man syartiyah. Orang yang bisa meninggalkan dosa-dosa, rokok, maka bakal lembut qalbuhu, opo qalbunya dia. Jadi rokok itu lembut. Rokok itu lembut. Tapi rokok itu bisa menjadi lelembut kalau ternyata apa? Maka janganlah membeli rokok. Tapi di mana ada yang ngerokok, dekati dia. Kata Ustaz dari Harap Jadah. Janganlah membeli rokok, tapi ketika ada yang merokok, dekati. Enaknya ngaji kayak begitu. Di rumah mah nggak bisa ngerokok, nggak punya duit. Pusing gua. Kenapa? Nggak ada rokok. Ngaji ke Nurus Syifa. Di Nurus Syifa banyak ahli-ahli hisab. Datangin. Pokoknya kalau ngedatangin, lihat sakunya di sini. Bawa rokok enggak? Nah, ketika bawa rokok, deketin. Mana aja lo? Gitu. Sok kenal aja udah. Lama kita nggak jumpa. Iya. Lupa gue. Kenapa? Nggak bawa rokok di rumah. Mau balik lagi aja. Udah nggak perlu. Ngapain balik lagi nih? Gua ada rokok nih. Biasa sepik lah kayak begitu. Udah bareng-bareng aja rokoknya. Cuman jangan tiap Jumat. Kalau tiap Jumat gitu terus ya ketahuan, ditandain nanti. Jadi ngomongin rokok ini. Angel. Man tarokaz dzunub, barang siapa yang meninggalkan dosa, rokok qalbuhu, maka bakal lembut hatinya. Artinya apa? Orang kalau udah lembut hatinya, kata Syekh Nawawi begini, payat balun nasihah, dia bakal bisa menerima nasihat, wa yasha'ulaha, dia bakal khusyuk dalam nasihat. Orang yang kalau hidupnya dia selalu meninggalkan dosa, nggak pernah melaksanakan dosa-dosa, ketika keterlanjuran dalam dosa, segera dia bertobat kepada Allah, maka
Allah punya janji, dia yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan dosa, lembutlah kolbunya. Hati kalau udah lembut, nasihat itu mudah masuk dalam hati. Tapi kalau sebaliknya, hatinya keras, namanya qaswatul qulub. Kenapa hati bisa keras? Di antara yang menyebabkan hati keras, dikarenakan banyaknya dosa yang dia laksanakan. Ketika hati sudah qaswatul qulub, mengeras, nasihat nggak bakal masuk. Ketika nasihat nggak bakal masuk, nggak bakal ingat dia dengan hari kematiannya. Akhirnya sebab hati keras menyebabkan orang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka jaga, karena hati itu ibarat mesin. Inna fi jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sesungguhnya kata Nabi, di dalam hati manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging baik, baik pula orang itu. Kalau segumpal daging itu rusak, rusak pula orang tersebut. Apa namanya segumpal daging ini? Ala wahya al-qalbu, yaitu hati. Maka kalau sholat dalam fikih kita sering kaji. Di mazhab Imam Syafi'i ada dua riwayat. Pertama, wawad ulyadain fawqa surratihi tata sodrihi, simpen tangan di bawah dada di atas pusar. Yang kedua, riwayat Imam Ibnu Huzaimah, ma'ilan ila qalbi. Nah, geser dikit. Maka ada yang begini. Boleh begini, boleh begini. Tapi jangan begini. Ada yang begini enggak, begini enggak. Gini. Ada yang begitu? Ada mantannya di sini? Ya sebenarnya nggak masalah. Walaupun nggak didekap begini aja, Imam Malik kan begini. Nggak masalah. Nah, orang yang bisa meninggalkan dosa bakal dilembutkan hatinya. Hati kalau udah lembut, nasihat bakal masuk. Orangnya kalau udah datang nasihat-nasihat, bakal timbul semangat dia dalam menjalankan ibadah. Kalau dia melaksanakan dosa, hati lembut, kembali dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan taubat. Siapa manusia yang bisa bebas dari dosa? Siapa coba? Nggak ada. Dosa itu pasti kita laksanain, betul tidak? Al-insan mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu tempat salah, tempat lupa. Kalau ada jamaah Nurusipa mengatakan hari ini aku nggak berbuat dosa, dia telah berdosa. Karena dia berbuat dosa, manusia nggak bakal lepas dari luput, dari kesalahan. Mungkin dia matanya nggak lihat paha, tapi pikirannya, apalagi yang ini. Jangan dikita pikiran akhirnya nggak kemana-mana. Memang kita di rumah mungkin zikir aja kadang pikirannya kemana-mana. La ilaha illallah. Apa bayangan dia? Ketika aku tadi berangkat dari rumah menuju Majlis Nurusipa, di jalan lewat Lokasari, di Lokasari ternyata tempat turunnya Dajjal, Dada dan Bujal. Akhirnya pas lewat, saya untung kesini nggak lewat situ. Setiap pengajian lewat Lokasari, saya pasti nggak nyampe. Kenapa? Bukan belok, betah di situ. Tapi dijemput sama Pak RT ya susah. Nah ini nih. Dan Allah punya janji. Apa janji Allah diantaranya? Wa'dun alal maghfirah lita'ib. Allah punya janji, Allah bakal mengampuni kepada orang-orang yang bertobat. Siapapun dia yang bertobat, bakal Allah ampuni. Ketika banyak dosa yang kita laksanakan, banyak maksiat-maksiat yang kita kerjakan, di mana kita ingat kepada Allah, segera bermohon ampun, bertobat. Dan Allah punya janji, siapapun yang bertobat, pasti bakal ku ampuni mereka. Maka jangan lepas. Istighfar itu jangan lepas. Taubat itu jangan lepas. Nabi kita setiap hari beristighfar 100 kali. Ya ayuhan nas tubu ilallah taubatan nasuha. Fa ini atubu fi kulli yaumi atamarrah. Hei para manusia, tobatlah kalian semua kepada Allah
dengan tobat yang sebenar-benarnya, karena aku selalu tobat kepada Allah setiap hari mi'ata marroh, 100 kali. Kalau Nabi setiap hari 100 kali, usahakan kita sehari lebih daripada 100 kali. Itu kalau tobatnya hakullah. Apa hakullah? Dosanya ke Allah. Kalau dosanya ke Allah, ninggalin sholat, udah langsung tobat. Kodokan sholatnya, ninggalin puasa, langsung tobat. Kodokan puasanya. Mabuk, hakullah bukan hakul adami. Nggak perlu datangi pabriknya atau tempat minumnya. Sampai didatangi tempat minumnya. Assalamualaikum. Ada apa Pak? Mau pesan apa ini? Brandy, whisky, topi miring? Mohon maaf Pak. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim. Malah ceramah dia. Saya hijrah Pak, setelah saya dengar para ustadz-ustadz ngomong bagaimana hukumnya minum arak. Pokoknya dari situ saya nggak bakal minum-minum lagi. Oh jadi kamu nggak bakal minum lagi? Nggak bakal. Saya tobat ke Allah. Selesai. Nggak perlu ngomong di rumah, langsung tobat, selesai. Zina sama. Zina hakullah bukan hakul adami. Jadi nggak perlu minta maaf ke cewek yang pernah dijinahi. Cukup, ya Allah, aku dulu pernah begini. Ampun ya Allah. Usolli sunatan taubat adaan lillah wa akbar. Nangis kita. Nggak perlu dicari ceweknya. Kecuali hakul adami. Kalau hakul adami iya. Mencuri, memukul. Minta maaf kita istihlal. Minta halal kita islah. Minta damai. Tapi kalau hal yang demikian, mabuk, nggak perlu. Berzina, jangan dicari lakinya. Jangan dicari perempuannya. Ini malah dicari sama dia. Ada masih punya utang segala. Sampai dicari, ya Allah, aku pokoknya kalau belum minta maaf, aku merasa masih banyak dosa. Akhirnya dicari sama dia. Alhamdulillah ada tempat yang dulu biasa dia nongkrong sama orang itu. Nanya ke satpamnya, Pak Satpam, cewek ini masih ada nggak? Oh ada Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk dia. Pas masuk dilihat ceweknya, oh itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas nengok, langganan. Ya Allah, kemana aja Mas? Udah beberapa tahun ini kamu nggak kemari-kemari. Mohon maaf Pak, pokoknya saya minta ampun kepada Allah. Saya datang ke sini itu, saya mau hijrah, saya mau tobat. Dulu kita pernah melaksanakan hubungan yang terlarang. Saya minta maaf, tolong halalkan apa yang pernah saya rasakan. Apa kata dia? Mas, bener kamu mau tobat? Iya Pak, saya mau tobat. Ih, sampean mah. Padahal saya lagi diskon 95%. Yang bener Pak, bener. Ini hari terakhir ini, malam terakhir. Bener gue tobat. Sayang amat kata dia. Akhirnya, yaudah deh, nggak dulu deh. Ntar aja tobatnya. Pas Rodik seneng dia. Aduh, ya Allah. Nggak bisa, nggak usah. Udah pokoknya tinggalkan, taubat ke Allah, selesai. Tujuannya apa? Kalau kita masih senang melaksanakan dosa, masih senang melaksanakan maksiat, maka kolbu kita nggak bakal rokok, nggak bakal lembut, nggak bakal bersih. Akhirnya, kalau ini kolbu nggak bersih, nggak lembut, nggak halus, keraslah hati kita. Kalau hati kita keras, ada orang meninggal dunia, boro-boro ingat mati. Kalau hati keras, dikala kita melaksanakan dosa, boro-boro ingin taubat. Yang paling bahaya, orang pelaku dosa meninggal dunia, ternyata bawa dosa. Walaupun ada iman, terhijab dia masuk ke dalam sorga. Ada orang meninggal dunia, mukmin ma'asi pangkatnya. Beriman tapi bergelimangan dosa. Apakah dia bakal masuk sorga? Ya, dia bakal masuk sorga selama dosanya bukan menyekutukan Allah. Tapi sebelum ke sorga, dia bakal disimpan dulu di dalam api neraka, dipindang, dibakakak, disate, diperkedel, dipepes. Udah selesai dia ribuan tahun di neraka, diangkat. Ketika diangkat masih ada kotornya, rendem lagi di neraka. Kayak begitu. Mending kalau kita punya teman, temannya teman soleh, enak.
Khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, itu Nabi pernah ngelamun. Ngelamunin Nabi bukan ngelamunin urusan dunia. Kalau kita kan ngelamun mikirin, tuh besok bayar motor gimana ini, besok makan apa ini, besok ngirimin bini gimana ini, besok anak bayaran anu gimana. Ah, kita kan kayak begitu. Nabi yang dipikirin, yang dilamunin apa? Umat. Nabi diam aja. Umatku gimana kalau meninggal bawa dosa? Umat kalau meninggal bawa dosa, pasti dia bakal disimpan di dalam api neraka. Datang gak lama malaikat Jibril. Muhammad, kenapa kau menangis? Wahai Jibril, aku memikirkan umatku nasibnya bagaimana kalau meninggal bawa dosa. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, khusus bagi dirimu, khusus untuk umatmu, Allah yarfa'u azaba anil amwat bidu'ail ahya. Allah akan mengampuni, menghilangkan dosa-dosa orang mati dengan doa-doa orang hidup. Allah akan menghilangkan, mengangkat dosa orang mati dengan doanya orang yang hidup. Kalau umat dulu nggak ada. Umat Nabi Adam kalau udah meninggal selesai. Umat Nabi Ibrahim meninggal dunia selesai. Ada orang berdoa tak nyampe. Umat Nabi Musa terlebih. Umat Nabi Isa sama. Meninggal dunia udah meninggal. Dosanya bakal ada hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dia ahli amal. Tapi umat Nabi Muhammad beda. Ternyata ini orang meninggal dunia bawa dosa banyak dia. Tapi ada umat Nabi ketika meninggal dosanya menggunung, ketika bangkit dari kubur kayyauma ulida min batni ummi, dia seperti bayi yang baru lahir. Kenapa bisa begitu? Doanya orang-orang yang hidup. Makanya kalau diajak tawasulan, jangan sampai nggak mau. Diajak baca yasinan, kumpulan saling doa, didoakan di dalam itu kumpulan, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu ahli kubur, dalam riwayatnya apa? Mereka senang kalau hari Jumat. Kenapa hari Jumat senang? Itu khatib di akhir khutbahnya membaca doa itu. Allahumma gfir amin lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya, orang-orang yang hidup, wal amwat, dan orang-orang yang meninggal dunia. Itu orang-orang yang meninggal senang hari Jumat itu. Masa kita buat keluarga kita yang sudah wafat ngedoainnya cuma hari Jumat doang? Minimal malam Jumat baca Yasin. Tadi bacakan ya? Atau mungkin setiap pulang ke rumah ada beberapa hari baca Al-Quran. Maka bersyukur kita orang tua, anak kita rajin baca Qurannya. Oh, emas luar biasa. Kita bersyukur punya teman-teman kita rajin baca Qurannya. Kalau dia rajin baca Quran, wasiat kita ke dia. Bro, ente ini rajin amat baca Quran. Nanti kalau aku nggak ada umur, tolong perbanyak doa buat saya. Tapi mudah-mudahan kau dulu yang nggak ada umur. Bang ajar lo katanya. Tapi kan kalau itu anak kita enak. Anak itu bitawassulin amla. Mau ditawasulkan, mau tidak ditawasulkan. Bapak ibu punya anak minimal bisa baca Fatihah. Bener dia baca Fatihah. Syukur-syukur dia hafal Al-Quran. Bayangkan coba, kita meninggal dunia, itu tiap hari dia kumandangkan Al-Quran. Ketika dia kumandangkan Al-Quran, nggak ditawasulkan, Allahumma ausil sawama qaratuhu wa barokan matlautuhu ila arwahi abi wa ummi wa jadi wa, nggak begitu. Setiap dia selesai baca, sadaqallahul azim. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Setiap huruf-hurufnya itu berjalan ke kuburan orang tuanya masing-masing. Nggak percaya Ustadz? Mati dulu. Nggak ada cara lain. Cuma itu doang. Baru nanti bakal terasa. Tapi yang bagusnya memang ditawasulkan itu lebih utama. Nah ini yang pertama. Yang kedua apa? Waman tarokal haram, barang siapa yang meninggalkan haram, wa akalal halal, dan dia selalu makan makanan halal, sopat fikrotuhu, sopat, maka bakal bening,
bakal cemerlang, bakal jernih fikrotuhu, pikirannya. Jadi ada dua orang, karena ini bangsa dua ini, jadi bakal dibahas dua aja terus sampai 10. Insya Allah ini nasoil ibad, umur panjang kita selesainya sekitar 147 tahunan lah. Lumayan. Pertemuannya kan ketemu paling sebulan sekali. Nah, orang yang bisa meninggalkan dosa bakal lembut hatinya. Yang kedua, orang yang bisa meninggalkan hal yang haram, lalu dia makan makanan yang halal, sopat spikrotuhu, pikirannya bakal jernih, bakal bersih pikirannya. Apa maknanya? Maknanya begini, kata Syekh Nawawi. Orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang haram, baik pil mat'um, apapun yang dia makan, wal malbus, apapun yang dia pakai, wa ghairihima, dan selain yang dimakan, yang dipakai, lalu dia bisa makan makanan yang halal, maka sopat spikrotuhu, pikirannya bakal bersih, bakal cemerlang, ala masnu'atillahi ta'ala, adalati ala ihya'illahi ta'ala, al-khalqa ba'dal maut. Pikirannya itu dia bakal selalu bertafakur, pikiran yang jernih, selalu makan makanan yang halal, itu pikirannya bakal selalu dia bertafakur kepada seluruh ciptaan-ciptaan Allah, adalah yang menunjukkan ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal maut, menunjukkan kepada bisa menghidupkannya, maha menghidupkannya Allah kepada makhluk setelah meninggal dunia. Jadi bakal rajin tafakur. Ibu bapak kalau bisa menjaga apa yang dimakan ini halal, itu pikirannya bukan hanya bakal mikirin dunia, itu secara otomatis bakal sering tafakur. Sedangkan kata Sayyidina Ali, la ibadata kat tafakur, tidak ada ibadah seperti tafakur. Kita taunya ibadah itu sholat, kita taunya ibadah itu puasa, zakat, haji, ngaji, apalagi ibadah kita baca Quran, tadarus, apalagi tahajud, duha. Padahal ada ibadah yang luar biasa disebutkan, yaitu tafakur. Kenapa? La ibadata kat tafakur, tidak ada ibadah, kata Sayyidina Ali, sebagaimana ibadah tafakur. Saking dahsyatnya ibadah tafakur. Bahkan ahli-ahli arifin, siapa arifin? Orang-orang ma'rifat, orang-orang yang sudah mengenal kepada Allah. Kalau dia berdoa, sifat basor dan samanya itu sudah terasa oleh mereka. Apa kata para arifin? Al-fikratu sirajul qalbi. Bertafakur itu sirajul qalbi, bisa menyinari kepada hati. Faiza dahabat fala idho atalahu, di mana hilang tafakur, fala idho ata, tidak ada cahaya di dalam hati kita. Maka rajinkan tafakur. Gimana mana tafakur di sini? Banyak sebenarnya. Bahkan ibadah tafakur hanya sebentar. Kalau melirik hadis apa? Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sitina sana. Orang bertafakur walaupun hanya sebentar, khairun, itu lebih bagus, min ibadati sitina sana, daripada orang melaksanakan ibadah 60 tahun. Siapa yang ibadah 60 tahun ini? Gak ada kita. Maka rajinkan tafakur. Apa bedanya tafakur sama tadabbur? Tafakur itu biasanya lebih, kata ulama, kepada masnu'atillah, penciptaan. Memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Beda dengan tadabbur, biasanya lebih ke al-qaul, kalimat, kata-kata. Tadabbur biasanya ke kalimat, dihayati, dipahami, diresapi. Kalau tafakur dipikirkan, maka tafakur lebih kepada akal, objeknya itu. Tapi kalau tadabbur kepada qalbu. Dua-duanya pun bagus. Akal dipakai sama kita buat tafakur. Salah satu tafakurnya apa? Fi masnu'atillah atau fi ayatillah. Tafakur kita di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah. Sambil nongkrong di pinggir kali, lihat langit. Ya Allah, ini langit. Tiangnya mana? Ini langit. Pernah nggak gitu?
Ini langit tiangnya mana? Waktu pengajian dalam tafsir dikatakan bahwa langit ini ada 7. Ada langit pertama namanya langit dunia, diciptakan oleh Allah dari ombak laut yang berwarna biru. Maka langit pertama itu agak kebiru-biruan, ciptaannya dari ombak laut. Naik langit kedua, itu langit kedua ternyata diciptakan oleh Allah dari marmar baydo, dari marmar yang berwarna putih. Naik langit ketiga, itu langit ketiga diciptakan dari hadid, dari besi. Naik langit keempat, itu langit keempat diciptakan dari tembaga. Naik langit kelima, diciptakan dari pidoh perak. Naik langit keenam, diciptakan dari zahab emas. Naik langit ketujuh, diciptakan dari intan jabarjad yang berwarna merah. Dipikirin mah dia, ini langit dari satu ke langit yang lain, perjalanan 500 tahun. Dipikirin lagi sama dia, ini langit mana tihangnya ya? Pernah nggak mikirin langit mana tihangnya? Sedangkan kalau satu bangunan nggak ada tiang, roboh nggak? Roboh. Langit nggak ada tiangnya, kenapa nggak roboh? Made in siapa ini langit? Apakah langit made in Japan? Apakah langit made in China? Nggak, made in Allah. Makin rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu bertafakur di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah, maka yatawalladu minha at-tauhid wal yakin, bakal melahirkan ketauhidan, bakal melahirkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bakal ada keraguan ke Allah kalau dia selalu bertafakur di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, "Ungzuru madza fis samawati wal ard." Lihat oleh kalian semua, tuh segala sesuatu yang kami ciptakan di langit-langit dan di bumi. Nah, bahan tafakur kita. Jauh ngomongin langit bumi, ada dalam diri kita. Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam bumi itu ada tanda-tanda bagi mereka orang-orang yang yakin. Dan di dalam diri kalian, apakah kalian afala tubsirun? Nah, kita jauh kalau napakurin langit, napakurin diri kita aja udah. Ditapakurin sama kita, ya Allah, ini rambut halis, ini rambut bulu mata, ini rambut juga kepala. Ini sama-sama rambut tapi sifatannya beda. Rambut ini bisa manjang, tapi kenapa rambut ini nggak panjang? Ayo, 2 bulan sekali, sebulan sekali cukur rambut, gitu kan? Tapi bulu mata pernah nggak dicukur? Itu kalau sifatan rambut dengan bulu mata sama panjangnya, oh repot itu. Lupa nggak dicukur, ada tamu ke rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Buka dulu dia. Ini bahan tafakur kita. Jauh ngomongin langit bumi. Bahkan ada yang lebih aneh. Tempatnya di situ juga. Bentuknya kayak gitu juga. Dia nggak punya tulang, tapi kalau dia udah keras, udah kayak pukulan bedug gitu. Bahkan yang lebih aneh lagi apa? Orangnya masih tidur, dia udah bangun duluan. Ya tafakurin aja, kan lagi ngomongin tafakur ini. Gimana sih ente itu? Itu aneh itu. Padahal nggak punya tulang, tempatnya di situ, ngegantungnya di situ. Tulangnya nggak ada, tapi kalau udah keras, ini juga kalah keras. Bahkan yang lebih aneh lagi, orangnya tidur, dianya udah bangun duluan. Tafakurin sama kita. Tuh. Agus, angel. Nah, ini bukan jorok ngomongin tafakur yang ada di dalam diri kita. Bahan tafakuran banyak. Nah, kalau ini bisa kita tafakurkan, maka bakal timbul yatawalladu at-tauhid wal yakin, ketauhidan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana lagi yang harus kita tafakurkan? Wa fikratun fi ala illah, tafakuri oleh kita di dalam
kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah beri kepada kita. Kata Allah apa? Fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingatlah oleh kalian semua kepada nikmat-nikmat yang kami berikan, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Allah kasih sehat kepada kita. Ini nikmat, gunakan sehat dengan baik. Alhamdulillah ya Allah. Ada orang padahal kekayaannya banyak. Ini kisah nyata nih. Datang ke guru berobat. Mobilnya apa itu? Lexus kali. Masih muda, paling 40 berapa lah. Cuman pas keluar dari mobil itu dibopong sama 2 orang tinggi gede. Diambil kursi roda. Datang ke Pak Yai minta doa. Apa katanya? Saraf. Dia nggak bisa jalan. Bulan-bulan kemarin sehat tapi berobat kemana-mana nggak sembuh. Maka datang dia ke kiai, intinya minta doa. Padahal uangnya luar biasa. Pak Yai, kalau sampai dari wasilah Pak Yai bisa sembuh, insya Allah kami bakal berikan luar biasa buat Pak Yai. Bukan mau membeli doa, tapi bakal kami berikan ahsan alal musin yang luar biasa. Udah ke dokter mana-mana nggak sembuh-sembuh. Di Indonesia dokter-dokter spesialis saraf nggak sembuh-sembuh. Datang ke Singapura nggak sembuh juga. Sampai datang ke Amerika nggak sembuh. Ke Jepang, Perancis, Barcelona, Juventus, AC Milan, sampai ke MU. Itu nggak sembuh-sembuh. Pas datang ke Pak Kiai, datang dikasih minum, nggak dikasih obat apa-apa. Didoakan, datang para santri pulang. Selang beberapa minggu, telepon, alhamdulillah Pak Yai. Sekarang saya sudah mulai belajar jalan sedikit demi sedikit. Kadang mah sebelumnya udah bilang saya kalau sehat insya Allah bakal mampir lagi ke sini. Tapi haram jadah Pak. Kadang kayak begitu. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah kasih kepada kita, la tuhsuha, nggak bakal bisa menghitung. Andaikan lautan dijadikan tintanya, andaikan pohon-pohon di muka bumi itu semuanya dijadikan penanya, andaikan amparan bumi, tanah-tanah itu dijadikan sebagai kertasnya, nggak bakal bisa sanggup menghitung nikmat yang Allah kasih kepada kita. Nggak bakal sanggup. Sampai mulut ini doer misalnya, nggak bakal sanggup. Kalau kita harus ngeduitin berapa duit ngasih ke Allah. Matahari panas menghangatkan tubuh kita, sehat badan. Udaranya gratis, walaupun kadang-kadang bercampur sama kentut misalnya. Tapi kan gratis. Orang waktu zamannya Covid kan luar biasa tuh. Oksigen sampai susah kan? Akhirnya nyari tabung itu susah, sampai diganti sama tabung gas. Akhirnya karena tabung oksigen nggak nemu-nemu, diambillah tabung gas, dikasih sama dia. Cuma 3 menit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beda gasnya itu. Nah, orang yang selalu bertafakur, tafakur dia dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, maka yatawalladu minhal mahabbah wa syukur. Bakal melahirkan rasa cinta dan rasa syukur kepada Allah. Jadi nggak bakal lepas. Tiap harinya memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku diberikan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa ngaji. Nah, maka ngaji kita malam ini bentuk rasa syukur kita ke Allah. Alhamdulillah. Kita bisa hadir di pengajian. Ini tanda apa? Salah satu nikmat Allah kasih kepada kita. Itulah nikmat sehat. Kita gunakan nikmat sehat untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Cuman sayang, banyak orang hari ini lebih pintar kupur daripada syukur kepada Allah. Kebanyakannya apa? Kupur. Kadang waktu dia dikasih sakit, saya pokoknya kalau nanti sehat mah bakal rajin ibadah, bakal rajin ngaji. Rajin waktu sakit. Ketika sehat, bukannya sehatnya dipakai buat ibadah, bukan sehatnya dipakai buat tolabul ilmi, sehatnya dipakai nongkrong di HI. Dia aja di HI, nongkrong.
Padahal ketika sakit, ibadahnya luar biasa. Lisannya nggak berhenti, dia berzikir ke Allah. Ketika sehat melupa dia kepada Allah. Nah, kita manusia kayak begitu. Bahasa Arab kan manusia, nasa, nusia dimajhulkan, nusia perkara, nusia yang dilupakan. Emang kita sering lupa. Kita itu sering lupa aja. Di mana Allah kasih nikmat. Ketika nikmat itu seperti nikmat sehat, akhirnya boro-boro memuji ke Allah. Maka jangan lepas kalau beres sholat, baca apa? Alhamdulillah. Beres Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam bahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala tayyadal jalali wal ikram samina wa qana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jangan langsung pulang. Ila rabbi anta maulana subhanaka subhanallah subhanallah subhanallah. Suka begitu? Suka? Suka semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kebohongan ibu dan bapak semua. Boro-boro, kadang Allahumma lantas jalan. Baca sama kita. Idza bi anta mula subhanaka subhanallah 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 alhamdulillah wa ni'mati karim Allah wa Allah wa Allah wa Allah wa Allah. 33. Man qala biduburi sholati tasbihan salasan wa salasina. Barang siapa kata Nabi yang baca tasbih beres salat 33 kali, wa hamidallah salasan wa salasina, baca tahmid Allahu alhamdulillah 33 kali, wa kabarallah salasan wa salasina, baca takbir 33 kali, wa qala tamamal mi'ah, lalu dibaca disempurnakan tamamal mi'ah menjadi 100. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gufirat khotoyahu walau kanat misla zabadil bahri. Allah ampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ada nggak baca alhamdulillah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 2 jam ada? Hah? 3 jam? Berapa itu? 10 menit. Sambil tidur separuh. Ya Rabbi. Wah. Banallah. Paling gitu. Ada 10 menit. Paling 33 sedetik, 33 detik, 33 detik, 99 detik. Berapa menit tuh? 1 menit lebih. Tambah la ilaha illallah, ambillah 2 menit. Apalagi kalau yang buru-buru bacanya kan gak jelas tuh. Ada yang lebih parah lagi. Yang lebih parah apa? Kirain 33, tasbihnya 33. Pas saya hitung ternyata cuma 13. Kok ini? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pelan-pelan bagus. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Cepat amat sih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pas sholat isyanya, gua cek lihat nanti. Ternyata sekali tasbih, subhanallah 7 sekali narik. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada 3, ada 5. Aduh, ya Allah. Jangan, bacalah 33 kali salasan wa salasina. Apalagi kalau dalam ilmu thariqah sampai dibaca la ilaha illallah 165. Ada yang dibacanya sampai 561. Aduh, jauh kayaknya kita yang kayak demikian. Maka kalau itu susah, minimal jaga yang masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Man tarokal haram, orang yang bisa meninggalkan haram, wa akalal halal, dia bisa makan makanan halal, sopat spikrotuhu, otomatis nanti pikiran kita bakal jernih. Itu minimal jaga. Tapi kalau kita makannya masih makan yang haram, nggak bisa menjaga yang masuk ke dalam tubuh kita, sulit rasanya kita kalau harus rajin bertafakur. Sulit. Gimana caranya menjaga? Minimal nih cara menjaga. Jangan sampai kita makan makanan yang memang ya kalau nggak haram, subhat lah.
Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Dan diantaranya wa umurun mustabihat. Ada yang disebut dengan syubhat. Kalau bahasa sekarang itu apa? Remeng-remeng. Remeng-remeng. Memang kalau dalam ilmu fikih enak. Fahkum bizwahir, selesai. Ada orang bilang bahwa mie merek itu mengandung gaji babi. Mie merek itu ngandung gaji babi. Ilmu fikih, tunggu dulu. Siapa yang bilang? Ada orang yang bilang, kalau dalam fikih, ada label halal enggak? Ada label halal, fahkum bizwahir. Hukumi dengan zohir, embat. Enggak masalah. Tapi tasawuf udah enggak pakai. Udah denger bahwa itu mie-nya mengandung daging babi. Baru denger gitu doang, enggak mau dia. Itu tasawuf. Tasawuf lebih hati-hati lagi. Kalau pikir enggak, asal label halal aja diembat sama dia. Kebetulan ada cewek pakai baju halal, ada embat juga sama dia. Oh, kebetulan dia pakai baju halal, kata Agus cocok. Salah paham. Ini perlu akad dulu. Tapi kalau berbentuk makanan, baru nggak boleh. Kalau dalam ilmu fikih asal ada label halal selesai. Nah kita, sedangkan yang masuk ke dalam tubuh kalau yang halal, kata Imam Ghazali gini, pengen mudah ibadah, pengen bisa bangun malam hari, pengen tahajud, pengen. Nggak perlu kita memaksakan dalam ibadah, cukup yang masuk ke tubuh jaga. Yang masuk ke tubuh jaga artinya apa? Jangan makan makanan yang subhat, apalagi yang haram. Kalau masuk ke dalam tubuh makanan itu makanan halal, lalu jadi tenaga, jadi daging di dalam tubuh kita, itu tubuh yang selalu diisi makanan halal, minuman halal, pasti mau patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Imam Bukhari 400 rakaat setiap malamnya nggak ada pegel? Karena dia bisa menjaga yang masuk ke dalam tubuhnya halal. Kenapa Sirina Utsman bin Affan sholat tiap malam 2 rakaat, khatam 30 juz Al-Quran? Ada pegel? Nggak ada. Karena dia bisa menjaga yang halal masuk ke dalam tubuhnya. Intinya itu. Tapi kalau yang halal ini nggak bisa kita jaga. Cara keduanya apa? Di Jakarta susah. Di Jakarta itu kalau bukan pedagangnya yang ngaji susah. Maka minimal kalau belanja, nih orangnya paham nggak? Jangan sembarangan. Beli ayam, cari pedagang ayamnya yang biasa ngaji. Minimal lah begitu. Atau minimal paham dia. Karena nggak sedikit ayam disembelih. Udah disembelih masih masih hidup, dimasukkan ke air panas. Bangke haram hukumnya. Nggak boleh. Tapi harus mati dulu dia. Sembelih ayam. Udah sembelih pegang. Pegel Ustaz, lepasin. Udah nggak bergerak Ustaz, tunggu dulu. Kadang bohong dia. Kadang dipegang, grepek dia. Maka diamkan dulu. Kira-kira udah dipegang dia mulu, lemes, tanya dulu. Ini berapa? Kalau dia nggak jawab, berarti udah mati. Baru datangkan air panas, nggak masalah. Kadang ayam masih hidup, langsung sama dia diceburin ke air panas. Bangke dimakan sama kita. Nah, inilah yang membuat kita berat ngaji, berat sholat, berat ibadah, berat melaksanakan yang baik-baik. Dikarenakan kita sudah masuk perkara yang haram. Nah, maka ada beberapa pondok, guru itu, ini tahadus binikmah. Santri itu bukan nggak boleh. Kita jangan ngikutin. Cuman guru begitu. Haram makan di rumah tetangga. Guru. Bilangin tuh, murid baru dari Jakarta tuh. Kenapa, Bah? Bilangin nggak boleh minum di tetangga, nggak boleh makan di tetangga. Pengen ngaji di sini, ikuti aturan. Sampai seperti itu. Dipikirin apa maksudnya ini Pak Yai? Panteslah dalam hati santri pada nggak bakal betah. Paling kobong cuma 2, isinya pun 3 orang, 4 orang. Yang lainnya nggak ada yang mau mondok. Ternyata aturannya ketat. Kalau bukan karena almarhum orang tua, Pak pengen pindah, diam di situ. Nggak boleh pindah. Makan nggak boleh sembarangan. Setiap makan bercocok tanam. Sawahnya lumayan. Cuman kan mentimun sendiri, cabe nanam sendiri. Pengen ayam nyembelih sendiri. Oh, udah ngaji kitabnya baru paham. Baru paham. Pahamnya apa?
Kalau pengen cerdas akal kita, pengen diijabah doa kita, pengen agar supaya mudah dalam melaksanakan ibadah-ibadah, salah satunya jaga yang masuk ke dalam tubuh kita. Di Jakarta susah, karena susah rajinkan puasa. Puasa itu wahtarok, membakar yang dosa, hal-hal yang haram yang tumbuh dalam daging kita. Maka lihat guru-guru kita, Jawa Timur ada Romo Yai Hanan Maksum, itu puasa terakhir 2013, beliau puasanya 8 tahun. Itu 2013, walau alam sekarang. Kalau ditambahkan berarti sekarang 2025 tambah 12. 8 tahun tambah 12, 20 tahun. Puasanya ngerowot, yang dimakan bukan nasi, beras jagung. Nggak boleh pakai yang bernyawa-nyawa. Ditanya sama kita, kenapa wahai guru, puasa setiap hari nggak berhenti-berhenti? Apa jawabannya? Biar enak ibadah. Kalau ibadah kita kan nggak enak. Allahu Akbar. Berai. Kemana-mana. Mereka yang ahli puasa, ibadahnya itu anteng. Sejam, 2 jam, 3 jam. Kita jangankan sejam, 2 jam, 3 jam. Imam baca sabihis aja. Udah rame. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihis. Pada DM semua. Sholat maghrib baca sabihis. Kenapa? Lamaan itu. Imamnya nggak beres kayak begini nih. Akhirnya kemana-mana dia. Padahal bagi mereka yang memang nyaman dalam ibadah, sabihis. Coba kalau Al-Baqarah. Coba dari Al-Baqarah nyambung ke Al-Imran. Kan kita jauh yang kayak begitu. Maka sebenarnya kita mah kurang cocok. Kalau sholat kayak di Mekah, kurang cocok sebenarnya. Suratnya panjang-panjang. Nah, imam ada bacaan surat panjang dikit aja. Udah, ya Allah. Imam ini sudah zolim kepada saya. Disangkanya zolim dia. Padahal di antara keistimewaan orang yang makan, menjaga dia dari yang haram, masuk ke dalam tubuhnya makanan yang halal, memudahkan dia menggapai kenikmatan dalam melaksanakan ibadah. Tapi kalau nggak bisa, puasa rajinkan. Minimal sebulan 3 hari. Andaikan tidak ada Ramadan, itu manusia bakal seperti binatang kelakuannya. Sebab kenapa? Sudah banyaknya perkara yang haram dalam tubuhnya yang memudahkan dirinya dalam melaksanakan kemaksiatan dan dosa. Maka ya minimal sebulan 3 hari lah. Kalau nggak bisa kayak guru-guru kita. Apalagi Abu Ya Muhtadi, Cidahu, Pandeglang, itu dari usia 18 tahun puasanya. Sampai kapan? Sampai sekarang masih puasa. Mau 70 tahun masih puasa. Puasa dahr namanya. Dahr itu puasa menahun kecuali di hari yang diharamkan. Idul Adha, Idul Fitri, Tasyrik. Kita pun alhamdulillah puasa dahr, tapi bukan dahar kita itu. Akhirnya setiap ada makanan didahar kita. Bedanya kita sama mereka seperti itu. Nah ini makna dari makalah yang ke-18. Orang yang bisa meninggalkan dosa-dosa, maka raqqa qalbuhu, bakal halus hatinya, sehingga hatinya bisa menerima nasihat-nasihat dan khusyuk dalam nasihat tersebut. Dan orang yang bisa meninggalkan hal yang haram, lalu makan makanan yang halal, sopat spikratuhu, maka bakal jernih pikirannya, sehingga pikirannya selalu dipakai untuk melaksanakan tafakur kepada Allah, kolbunya dipakai selalu untuk melaksanakan tadabbur dari setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajar kita bertafakur dari setiap apa yang Allah ciptakan dan bertadabbur. Setiap baca Quran sambil diresapi oleh kita makna daripada Al-Quran tersebut. Insya Allah Allah bakal lembutkan hati kita, Allah bakal cerdaskan pikiran kita, sehingga mudah kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita rizki yang luas, rizki yang halal, dan bisa selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah.
Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah untuk bina wal muslimin bil kulli ainin lama wa bina ida wa bina roda wa bina asaibi amma wa alaihim Rabbana minka salamun daima summa salatu ala nabi